Ya simpel aja, bukan nasihat yang cari kita. Karena manusia itu nggak bakalan bisa berubah tanpa adanya nasihat. Jadi kita harus cari nasihat. Biasanya kalau orang banyak berjanji itu biasanya selalu ingkar juga gitu. Jadi cukup tanemin aja dalam hati, kita harus benar-benar cari orang yang benar-benar mau membantu kita dan selalu menasihati akan kesalahan-kesalahan kita gitu. Cari lingkungan yang baik lah itu. Ya itulah cari lingkungan yang baik juga, itu pengaruh juga. Permen sakti. Zaman dulu tuh saya tuh cukup lama berkecimpung di dunia pil koplo lah ya. Kalau sekali datang tuh 1 dus dari Semarang tuh. 1 dus. Dari pelabuhan Semarang ada yang kirim ke rumah. Saya udah bukan penjual lagi tapi agen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kang Alip. Saya lahir tahun 1977 dan pergi merantau ke Jakarta itu kurang lebih dari tahun 2001. Kang, keluarga di mana, Kang? Gimana? Keluarga di mana keluarga? Keluarga saya atau anak istri Iya, di Rawamangun. Di Rawamangun. Sekarang jaga apa? Jaga profesinya? Sekarang saya alhamdulillah kerja freelance sebagai cetakan lah. Kalau ada ya saya kerjain, nggak ada ya mungkin kebanyakan diem. Mungkin lagi kondisi juga kali ya. Itu udah berapa tahun? Kurang lebih dari tahun, kalau tahunnya sih udah lupa ya. Kurang lebih 10 tahun lah. Berarti itu apa sih, semacam fotokopi gitu ya? Cetakan. Ya cetakan apa aja lah, model kartu nama, model spanduk, atau yasin. Kalau awalnya sih emang karyawan fotokopi. Karena jenuh, mungkin kalau di fotokopi itu kan terikat, beda sama freelance ya. Kalau freelance kita mau kerja mau enggak, mau kerja dapat duit, nggak kerja ya mungkin nggak dapat duit, dapur nggak ngebul juga. Itu maksudnya merantau ke kampung itu dulu di kampung itu memang profesinya apa sih? Hanya lontang-lantung? Ya kalau kata orang Sunda bilang mah pengacara lah, pengangguran banyak acara gitu, ya lontang lantung. Itu mungkin di kampung itu lagi belum kepikiran karena belum rumah tangga, jadi nggak ada batasan lah kalau buat main tuh, main aja gitu. Lalu apa namanya, saat belum pindah di kampung itu berarti ya memang sekolah di kampung semua ya? Ya. Sekolah di kampung, besar di kampung ya? Nah, terus pada saat itu kan ya maksudnya memilih untuk merantau ke Jakarta memang karena menjanjikan itulah ya, kerjaannya orang-orang kampung di Jakarta itu seperti apa? Kalau dibilang menjanjikan sih mungkin itu juga salah satunya, tapi kalau dibilang menjanjikan, saya dari dulu ya alhamdulillah nggak ngilang-ngilangin rezeki, masih kayak gini-gini juga. Cuman yang pastinya kalau saya masih tinggal di kampung udah nggak nutup kemungkinan, jadi temen ngajak ke sini saya ikut, masih tetap ikut. Jadi gimana ya, masih tetap ke bawah arus. Jadi kalau kita merantau ke Jakarta bareng sama anak istri, saya nikah itu kurang lebih tahun 2002. Dan saya sudah alhamdulillah sudah dikaruniai 3 anak, laki-laki semua. Nah tadi kan biasanya kan kalau ada kata-kata terbawa arus ini kan agak lebih ke negatif. Memang seperti apa sih Kang waktu saat itu, masa lalu seperti apa Kang? Waduh, kayaknya ya gelap juga sih. Sampai terjun ke, kalau dulu kan orang kalau belum makan permen tuh, kalau kata anak-anak gaul di kampung tuh kan permen tuh. Permen sakti. Zaman dulu tuh
saya itu cukup lama berkecimpung di dunia pil koplo lah ya. Kalau sekali datang tuh 1 dus dari Semarang tuh, 1 dus dari pelabuhan Semarang ada yang kirim ke rumah. Saya udah bukan penjual lagi tapi agen. Agen untuk Setiap orang yang mau beli itu minimal tuh 10 box. Nah itu ceritanya, jadi saya berhenti berjualan ataupun mengkonsumsi obat-obatan seperti itu. Ceritanya pada waktu itu ada teman dari Majenang, dia beli ke saya, tapi makan di situ. Terus dia jalan-jalan ke alun-alun di tempat saya tinggal itu di Wanarja. Pas alun-alun itu kan jarak dari kantor polisi itu nggak terlalu jauh. Karena dia dapat polisi minta informasi dapat dari mana, anak itu ngaku. Dan waktu itu pun saya langsung pergi ke Cikampek. Saya selalu minta informasi dari kampung, minta informasi apa Polsek Wanarja itu udah ganti atau belum. Saya belum berani pulang gitu. Sebelum Polsek Wanarja itu benar-benar sudah diganti. itu berarti lumayan bertahun-tahun ya, namanya polsek kan penggantiannya kan. Ya, di Cikampek ya pun saya merantau di Cikampek itu bukan setahun 2 tahun juga. Pokoknya selama masih lajang, selama belum berumah tangga, saya lama di Cikampek. Jadi pengedar berapa tahun? Kalau dibilang lama sih enggak ya. Cuman saya itu sebenarnya itu pemakai sebenarnya. Oke. Cuman waktu itu emang ada ponakan, dia punya teman orang Semarang. Gitu. Jadi orang Semarang itu ponakan mau ngedrop obat. Temannya dari Semarang nyanggupin, datang dari pelabuhan, terus setiap datang tuh 1 dus Indomie itu. Tahun 90-an ya? Ya kurang lebih lah. Udah lupa pokoknya. Zaman itu berarti dikenal dengan apa ya? Nipam mungkin ya Kang ya? Ya lagi zaman-zamannya Nipam, Rohypnol, Megadon. Terus ada yang namanya Trihead. Itu zaman-zamannya saya itu kurang lebih tahun-tahun 90-an tuh. 90-an ya? Oke. Dari tahun 90 kemudian sempat menjadi buron berarti ya? Pada waktu itu buron mungkin ya, pencarian. Ya kalau dibilang buron sih saya kurang tahu juga, cuman waktu pada saat ada temen mengkonsumsi obat itu, dia kena, saya dapat info dari saudara, kamu ada yang cari, pihak dari kepolisian, saya langsung cabut. Nggak tahu deh kelanjutannya gitu, nggak tahu itu aparat apa saban hari ke rumah nyari saya atau enggak, saya nggak tahu juga. Cuma yang pasti saya cari aman, mendingan kabur gitu. Berarti sebetulnya kenapa merantau itu mungkin awalnya cari aman ya? Ya, itu lagi pertama kali merantau di Cikampek. Oke. Rohypnol gitu. Ada nggak hal yang mungkin menurut kita saat ini hal yang lucu atau hal yang bodoh kejadian ketika memakai obat-obatan tersebut? Banyak malah kadang kalau kita lagi ngelamun, pokoknya lagi badan lagi sehat, lagi fit, nggak terpengaruh oleh obat apapun, ya banyak malah kadang ngerasa pengen ketawa sendiri, yang seharusnya pada waktu makan obat, pada waktu konsumsi obat tuh yang seharusnya tuh nggak saya lakukan, pas lagi sadar saya baru ngeh gitu, ngapain sih. Berarti itulah mungkin yang membuat saya pengen benar-benar berhenti itu konsumsi obat-obatan tuh. Oke, berarti secara tidak langsung Kang Alif selain pemakai obat-obatan alkohol itu mungkin bisa dikatakan pada waktu itu menjadi kalau orang sekarang itu salah satu
kehidupannya itu mungkin dulu di kampung sering bikin onar ya Bang ya? Iya, bisa dibilang iya juga. Cuman onarnya ya itu, gara-gara badan kalau udah terpengaruh sama obat-obat koplo itu udah nggak nutup kemungkinan pasti ya itu selalu ada yang ngebisikin, suruh bikin heboh atau bikin rame gitu. Pasti ada aja kejadian setelah makan obat tuh pasti ada kejadian. Dibilangnya biang kerok lah ya. Ya mungkin nggak tahu itu entah tertabrak mobil lah. Soalnya pada saat itu saya pernah konsumsi obat sama anak-anak nongkrong di depan pasar. Makan obat tuh udah nggak terkontrol lagi, udah kayak makan jagung aja. Apa yang pada waktu itu? Ya saya ketabrak mobil. Saya bisa dibilang berantem sama mobil tuh, mobil dari jauh saya liatin lampunya silau banget. Perasaan ini mobil nabrak, benar nabrak beneran ke perut. Terus? Ya terus banyak orang berkerumun tuh bawa ke puskesmas. Nah ada pengalaman menarik juga pada waktu orang-orang bawa ke puskesmas pakai beca itu, kalau nggak salah tuh yang bawa becanya tuh bopong saya ke kamar ruang perawatan. Pas di ruang perawatan saya malah berdiri jalan-jalan. Ada yang bisik kayak gini, ada yang bisik kayak nyesel gendong saya itu. Ini orang udah digendong, udah nyampe di dalam tempat mau dirawat malah jalan-jalan katanya. Saya cuekin aja karena pengaruh obat aja itu. Padahal luka pelipis, luka perut ini jahitan tuh kayaknya nggak berasa aja karena pengaruh koplo itu. Kenakalan lain ada nggak sih? Maksudnya ya istilahnya kan namanya bawa. Mungkin selain mengkonsumsi obat-obatan, hampir juga saya terjerumus kebawa dengan sindikat pencurian kendaraan roda 4. Cuman alhamdulillah saya nggak pernah ikut-ikut. Cuman setiap orang habis metik mobil itu kadang saya itu dibawa ngejual ke tempat menjual tuh, entah itu ke Purworejo, ke Cirebon, ke Bandung. Metik itu Tahu kan bahasa ini ya. Bahasa mereka itu kadang kalau mau nyolong mobil lah, kalau kita mungkin nyolong mobil. berarti pernah hampir masuk ke sindikat pencurian mobil itu? Iya. Ya sebenarnya sudah masuk, cuman mungkin hanya khusus di penjualan, ketika pencurinya itu nggak ikut ya. Waktu itu kurang lebih tahun berapa saya lupa juga. Setiap teman yang biasa metik mobil tuh mau operasi, dia tuh selalu ngajak saya itu. Yuk kita ke Bandung, ayo. Nah, biasa tuh sebelum orang-orang ada komunitas, biasa komunitas sebelum metik mobil tuh mungkin nyalinya dia tuh kurang naik gitu ya sebelum dia konsumsi melihara sabu-sabu gitu. Pada waktu itu sabu udah ada ya? Udah ada di Bandung tuh, tepatnya di daerah Dangder. Ya kalau daerah jelajahannya kalau metik itu daerah mana? Waduh, saya nggak pernah ikut kalau metik, cuman kalau saya ngikut make nyabu doang, terus giliran teman-teman mau pada metik, saya suruh jaga rumah, jaga base camp lah gitu, katakanlah jaga base campnya. Nah kurang lebih jam 10 berangkat tuh, jam 4 pagi dia pulang udah bawa kendaraan, udah bawa hasil, langsung pergi, langsung dijual tuh. Satu kumpulan itu ada berapa orang kan ketika ingin beraksi? Itu kurang lebih ada mungkin 20 lebih sih ya. Cuman waktu pada mau metik kan dia punya target operasi masing-masing. Operasian masing-masing. Yang jelas tuh pada waktu itu teman saya itu cuma ada 5 orang. Ada yang khusus driver tuh dari Bandung ke Purworejo tuh kurang lebih hampir pingsan saya dibawa. Wah bener-bener gila bawa kendaraannya itu, drivernya. Nah kemudian ini kan berarti berasal mula dari memang
konsumsi narkoba lah ya. Iya itu. Konsumsi narkoba, alkohol. Ada nggak sih pengalaman yang mungkin sampai saat ini itu benar-benar membekas, mungkin pernah nggak sampai membunuh orang? Alhamdulillah kalau membunuh orang sih nggak sampai deh. Tapi nusuk orang? Nusuk juga nggak, cuma berantem biasa, mukulin orang ya sering gitu. Itu pun ya itu tadi gara-gara pengaruh obat-obatan terlarang itu. Oke. Nah ini kan Nah terus apa namanya sampai kapan istilahnya wah rasanya kayaknya cukup lah, kayak gitu udah cukup lah hidup gue udah. Nah waktu itu udah mulai ngerasa jenuh dengan kehidupan yang kurang baik mungkin ya. Pada waktu ditinggalin sama ibu. Tahun berapa tuh Kang? Aduh lupa juga ya. Umur berapa Kang? Umur kurang lebih berapa lupa juga ya itu. 2000-an awal. Ya mohon maaf aja banyak lupa karena mungkin dulunya itu pengaruh obat-obatan. Berganja pun yang penting, kalau dulu kan yang penting enak tuh disikat kan. Tapi itu sebelum nikah ya? Sebelum nikah. Oh, sebelum nikah. Ya alhamdulillah sudah nikah sih ya. Alhamdulillah yang semuanya itu nggak pernah keulang lagi. Yang kan obat-obatan minuman aja udah nggak pernah nyentuh. Maksudnya ibu meninggal tuh gimana? Masa ditinggal, masa masih berkurang baktinya atau gimana? Ya gimana ya? Ya emang jadi setelah ibu meninggal tuh saya tuh nggak pernah ngikutin apa yang sudah dinasehati gitu. Setelah ibu meninggal baru berasa semuanya. Nah ini kan kadang ada yang mungkin ini lucu Kang. Jadi seharusnya orang merantau ke Jakarta itu biasanya justru tambah kadang-kadang tambah kenakalannya seperti itu kan. Tapi kenapa ketika merantau itu justru mulai titik baliknya di situ? Kan aneh. Ya itu emang kalau untuk nyari yang nggak baik sih kayaknya nggak perlu harus di kota besar, di kampung aja sebenarnya. Kalau emang jalan kita mau baik ya baik, mau jalan ke yang nggak baik ya nggak baik aja. Cuma alhamdulillah selama saya di Jakarta itu ketemunya sama orang-orang baik, jadi ke bawah baik. Nah mulai meninggalkan itu tahun berapa kasusnya tuh? Dari narkoba lah. Total itu kurang lebih tahun setelah saya nikah aja. 2000 berapa? Pada saat menikah pun saya masih mengkonsumsi obat. Pada waktu hijab kabul pun saya masih mengkonsumsi obat. Berarti jam kabul itu mabok tuh? Iya, bisa dikatakan itu. Pada saat hijab kabul pun saya masih mengkonsumsi obat ya, yaitu inek. Sampai bapak pun waktu saya hijab kabul tuh melotot lihat saya itu. Karena 3 kali pada saat hijab kabul tuh saya selalu salah mengucapkannya. Waktu yang keempat kali baru benar. Nah setelah saya punya anak yang pertama, di situ saya mulai merasa punya beban. Bukan beban apa ya, jadi itu emang beban yang harus saya nikmatin dan harus saya jalani, yaitu tanggung jawab seorang ayah. Pak, tapi nggak pernah pegang nggak sih polisi? Pernah masuk penjara nggak? Kalau kepegang waktu di Majenang mungkin pernah, tapi bukan masalah obat. Itu mungkin habis mukulin orang. Tapi pernah obat kan? Ciu, itu ciu. Sama. Ciu. Ciu. Berarti istilahnya tong sampah lah ya Pak, udah masuk lah ya? Iya, asbak lah gitu. Yang kimia, yang murni, apa yang alami kan? Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir, satu pertanyaan terakhir. Siap. Itu gimana sih maksudnya ketika mulai berubah, lalu apa yang dilakukan kan misalnya ya taruhlah ibadah mulai dibetulkan, kalau punya anak tanggung jawab, dan terakhir pesan untuk ke teman-teman yang
Ya simpel aja, kita mah sebagai manusia kalau emang pengen berubah kita terus cari nasihat, bukan nasihat yang cari kita. Karena manusia itu nggak bakalan bisa berubah tanpa adanya nasihat. Jadi kita harus cari nasihat, gitu aja. Jadi nggak perlu banyak berjanji saya mau tobat, mau ini, mau itu. Biasanya kalau orang banyak berjanji itu biasanya selalu ingkar juga, gitu. Jadi cukup tanamin aja dalam hati, kita harus benar-benar cari orang yang benar-benar mau membantu kita, membantu berubah dan selalu menasihati akan kesalahan-kesalahan kita, gitu. Cari lingkungan yang baik lah itu. Ya itulah cari lingkungan yang baik juga, itu pengaruh juga.